Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Suprayitno, Komandan Divisi Palu Barat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita baca dan saya akan membacakan bagian ini. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Betapa bahagianya kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam lingkungan masyarakat, jika terjalin persatuan, kerukunan, serta persaudaraan. Jika itu terjadi, maka tidak akan ada perbedaan, perselisihan, persoalan, dan perseteruan, karena di dalam persatuan, kerukunan, dan persaudaraan selalu ada damai sejahtera. Ada cinta kasih, persaudaraan, dan lebih penting lagi ada berkat. Sebab Tuhan memerintahkan berkat-Nya di tengah-tengah situasi keadaan seperti itu. Dan ini perintah Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah ada di hati orang-orang congkak yang membuat perpecahan, yang masah bodoh terhadap sekelilingnya. Tetapi berkat-Nya akan diperintahkan kepada orang-orang yang memiliki hati dan jiwa membangun, menata dan memperbaiki, yang selalu menciptakan keutuhan, keharmonisan, dan keragaman. Inilah yang harus dimiliki oleh hati seorang bapak. Bapak adalah kaum pria, adalah pribadi yang memiliki peran penting dalam keluarga, kelompok kecil, dalam masyarakat, lembaga, organisasi, ataupun juga kelompok-kelompok besar. Dia adalah seorang manajer, pemimpin, moderator yang harus mampu mengendalikan situasi dan kondisi seperti itu. Memang sih ada juga peran kaum wanita menggantikan posisi kaum pria, sebab keadaan yang memaksa demikian, karena suami kepala rumah tangga telah tiada dan peran kaum pria harus digantikan. Yang penting keberhasilan dan suksesnya mengorganisir rumah tangga masyarakat dalam kelompok kecil dan masyarakat dalam organisasi ditentukan dari cara bagaimana memimpin yang baik. Alkitab memberikan gambaran kepada kita terhadap keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin. Contohnya adalah keberhasilan Bapak Abraham. Dalam Kejadian pasal yang ke-12, dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Oleh karena ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, dia berangkat bersama keluarga dan keponakan serta para pembantunya. Abraham berhasil mempersatukan keluarganya, menciptakan keharmonisan terhadap keluarga dan terhadap hubungannya dengan Tuhan. Dan Allah menetapkan bahwa melalui Abraham, semua bangsa diberkati. Abraham menjadi berkat bagi keluarga dan sanak saudaranya dan semua orang. Apa sebabnya Abraham diberkati seperti itu? Karena dia mampu menjaga keharmonisan, kerukunan. Rukun dengan istrinya, rukun dengan kerabatnya, rukun dengan orang lain, terlebih rukun dengan Tuhan. Keadaan seperti inilah berkat Tuhan diperintahkan bagi Abraham dan juga termasuk kita.
Meskipun berkat Tuhan menyertai Abraham, bukan berarti Abraham tidak ada masalah. Banyak masalah yang dihadapi Abraham. Contohnya, oleh karena kecantikan Sarai, Abraham hampir kehilangan istrinya. Dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Oleh karena kawanan domba gembalaannya bermasalah atas harta benda, para gembala Abraham dan Lot bertengkar. Tidak ada kesatuan, tidak ada kerukunan, yang ada perselisihan dan pertengkaran. Hal ini yang tidak dikehendaki Abraham. Dengan berat hati Abraham harus kehilangan Lot keponakannya. Tetapi Abraham tetap mampu menjaga keharmonisan. Hal ini yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya. Mengupayakan keseimbangan, keharmonisan dalam keluarga atau kelompok kecil atau besar, kita harus mampu menjadi berkat dan membawa berkat bagi banyak orang. Contoh lain, Bapak Ibu saudara yang kasih, keberhasilan Bapak Daud yang menulis ayat Mas ini, pengalaman hidupnya dari masa muda sampai masa tuanya memiliki keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Hal ini jelas mempengaruhi hubungan Daud dengan sesamanya, termasuk keluarganya. Daud sama seperti kita, tidak terlepas dari persoalan. Persoalan hidup manusia pada umumnya, ia pernah gagal, ia pernah juga mengalami ketakutan, dikejar-kejar musuhnya. Sebagai orang asing di negeri asing, pernah jatuh dalam dosa zina, dikhianati oleh anaknya Absalom. Dan pengalaman hidupnya itu membuat Daud semakin dekat dengan Tuhan. Dan dampaknya, Bapak Ibu saudara kasih, Daud semakin dicintai oleh rakyatnya, keluarganya, dan Tuhan sayang kepada Daud. Apa sebab Daud disertai oleh mereka? Sebab Tuhan telah memerintahkan berkat-Nya atas Daud. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Mazmur 137 ayat 1. Membangun bukan hanya fisik saja Bapak Ibu, tetapi membangun keutuhan rumah tangga, keharmonisan dan kedamaian itu sangat penting. Namun diperlukan campur tangan Tuhan. Jangan bertindak sendiri. Ditegaskan dalam Perjanjian Baru, mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi ada contoh lain bagaimana kegagalan seorang bapak dalam hidupnya yang dicatat oleh Alkitab, yaitu Imam Eli seorang kasih. Ini tercatat di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11. Ia seorang imam memiliki 2 putra yang bernama Hofni dan Pinehas. Seorang imam biasanya memiliki pengaruh yang baik kepada anak-anak dan keluarganya. Seorang imam seharusnya memberi contoh dan teladan. Ingat bahwa bapak pun juga adalah seorang imam. Pria adalah seorang imam dalam keluarganya. Lemah dalam membina anak-anaknya, membuat anak-anaknya itu jahat di mata Tuhan. Sayang terhadap anak itu memang baik, tetapi terlalu memanjakan anak akan berpengaruh terhadap temperamen anak itu sendiri. Perlu ada keseimbangan dan perhatian orang tua. Jika tidak demikian, maka pengaruhnya anak kurang menghormati orang tuanya. Mereka melawan dan memberontak terhadap orang tua. Tidak dengar-dengaran, mereka berbuat sesuatu dengan kehendak hatinya sendiri. Ini yang terjadi dalam hidup Hofni dan Pinehas. Dan yang lebih fatal dalam hidup Bapak Imam Eli, selain kehilangan pengaruh terhadap anak-anaknya, ia pun kehilangan tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah bagi umat Israel, yang harus dijaga dan dirawat, tetapi telah dirampas oleh bangsa kafir. Artinya, Roh Allah telah undur dari hidup dan jabatan keimaman Eli. Ia telah kehilangan kuasa Allah. Seharusnya Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan itu memerintahkan berkat atas Imam Eli. Tetapi sebaliknya Tuhan menarik kembali berkatnya atas Bapak Eli. Dan itu sangat disayangkan. Sama seperti Bapak Saul, ya. Roh Allah telah undur dari hidup Saul. Dan dampak pengaruhnya Saul kehilangan berkat, kehilangan kuasa, kehilangan tahta dan kehormatan.
Seorang bapak perlu mengintrospeksi diri. Sejauh mana peran dan tindakan seorang bapak terhadap keluarganya dan masyarakatnya. Ada seorang bapak yang tidak peduli terhadap keluarganya. Seorang bapak yang hanya peduli terhadap kepentingan sendiri. Seorang bapak yang hanya menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada istrinya atau pembantunya atau kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak kehilangan arah dan tujuan. Anak-anak kehilangan sandaran, jati diri serta perhatian. Anak-anak kehilangan sosok yang harus diteladani. Kita perlu mencontoh Bapak Ayub. Ketika anak-anak dan keluarga bersamanya, Ayub memberkati mereka. Ketika anak-anaknya di luar jangkauannya, apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan dan penyertaan Tuhan. Terlebih pengampunan dosa terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Karena yang dikhawatirkan Ayub, jangan sampai anak-anaknya berbuat dosa ketika di luar pengawasannya. Inilah bentuk perhatian dari seorang bapak terhadap anak-anaknya. Apakah kita tahu kemana dan di mana anak-anak kita berada? Apa yang dilakukan oleh mereka ketika jauh dari pengawasan kita? Ketika anak-anak itu berkumpul bersama kita, kita merasa tenang. Anak-anak sehat. Tetapi ketika di luar jangkauan kita, kita tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang Tuhan tahu, itu sebabnya seorang bapak harus memiliki jiwa seperti Ayub. Ada kesatuan dan kerukunan yang disalahgunakan. Memang Tuhan memerintahkan berkat-Nya atas kesatuan dan kerukunan. Tetapi jika kesatuan dan kerukunan untuk mendukakan Roh Kudus, maka dosa dan maut akan ada di ambang pintu hati manusia. Seperti contoh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Kedua orang tua ini memang ada kesatuan, ada kekompakan, rukun untuk berbuat dosa, sama-sama mendustai Roh Kudus. Tuhan tidak berkenan terhadap orang-orang seperti itu. Marilah kita belajar dan berusaha melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Kuasa Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Berkat Tuhan telah diperintahkan kepada kita. Kita dipenuhi dengan anugerah-Nya. Marilah kita upayakan talenta yang ada pada kita agar bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi sesama. Jika tidak, maka Tuhan akan ambil semua dari kita. Untuk itu saudara kasih, mari terus menjadi seorang bapak yang beriman, seorang bapak yang hidup takut akan Tuhan, seorang bapak yang memberkati keluarga, memberkati masyarakat, gereja, dan juga bangsa dan negara. Amin. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together
love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.